Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMS, yang kami hormati Bapak Ibu dosen, dan tentunya tamu istimewa kita pada siang hari ini, yaitu Profesor Dr. Ruli Charitas Indra Prasmana, MPD, dan rekan-rekan mahasiswa yang sangat kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Shalawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, mohon izin di sini kami langsung memandu acara kuliah umum pada kesempatan siang hari ini. Jadi ada beberapa rangkaian acara yang kami sampaikan, mungkin ini agak tidak terlalu formal ya, Prof. Ruli, supaya lebih santai ya. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua nanti kita akan membaca Al-Quran bersama-sama, beberapa ayat seperti biasanya kalau misalnya perkuliahan, kemudian sambutan dari Kaprodi, kemudian acara inti, tentunya pemaparan dan diskusi belajar bersama Prof. Ruli, dan diakhiri dengan penutup. Mari Bapak Ibu dan teman-teman semua kita awali acara kuliah umum pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran oleh Mas Wida. Mas Wida sudah salah satunya. Mas Wida bisa on mic nanti ya. Oke, terima kasih. Kemudian terjemahannya oleh Mbak Atika ya. Mbak Atika sudah bergabung juga nggih? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Surah Al-Mulk juz 29 ya, ayat 12 sampai 15. Monggo kita menyimak bersama, nanti Mas Wida dan Mbak Atika akan on mic. Silakan Mas Wida. Iya, Bu. Mohon maaf ya, Bu, tidak bisa on cam. Iya, apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang takut Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan itu? Kamu dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui.
Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Maha benarlah Allah Maha Agung. Sadaqallahul-Adzim. Terima kasih Mas Wida dan Mbak Atika. Alhamdulillah kita bisa mengawali acara perkuliahan pada hari ini dengan membaca surah Al-Mulk ya, ayat 11, ayat 12 sampai 15. Semoga bisa menambah semangat kita dan semakin menambah keberkahan kita dalam mencari ilmu pada siang hari ini. Amin. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Muhammad Nur Khalid MPD, kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita bisa berkumpul, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua menjadi umat-umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Prof. Ruli Carita Sindra Prahmana yang kami hormati, Ibu Sri Rezeki, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah terlaksana pada siang hari ini. Insya Allah kita melaksanakan kuliah umum Prof. Ruli. Ini adik-adik pesertanya mahasiswa semester 1 dan 3. Kita boost mood-nya gitu nggih, agar nanti dapat melaksanakan perkuliahan secara lebih semangat lagi biar mencapai lulus tepat waktu dan mendapatkan inspirasi dari seorang Prof. Ruli. Jadi Prof. Ruli ini teman-teman saat ini sudah dikukuhkan sebagai guru besar termuda, meraih rekor muri sebagai guru besar termuda di bidang pendidikan matematika pada usia 34 ya Prof. 35. Alhamdulillah. Insya Allah doakan kami juga Bapak Ibu dosen segera menyusul. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Prof. Luli nanti insya Allah setelah paparan dari Prof. Luli harapannya mahasiswa punya wawasan baru, pandangan baru, semangat baru, tujuan baru dalam merangkai meniti karir di UMS ini, meniti karir perkuliahan sih. Jadi nanti setelah lulus kira-kira inspirasinya saya pengen jadi Prof. Luli yang kedua menyusul insya Allah. Amin. Saya kira itu Prof. Luli. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya titip mahasiswa nanti diberikan informasi dan semangat agar dapat menyelesaikan tugasnya, kuliahnya, masa studi tepat waktu. Makatan sekali lagi Bu Jeki juga terima kasih banyak sudah menghandle acara ini dengan baik. Teman-teman mohon dapat mengikuti kegiatan kuliah umum ini dengan baik. Selamat belajar dan enjoy the show. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur sangat Bapak Dr. Muhammad Nur Khalid MPD, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UMS. Selanjutnya adalah acara inti, nanti kuliah bersama Prof. Ruli. Akan tetapi kami mohon izin ya Prof untuk memperkenalkan sedikit, menampilkan CV dari Prof. Ruli. Ini banyak sekali, jadi sudah saya sedikit rangkum ini Prof. Jadi teman-teman sambil memperkenalkan ya ke teman-teman semua bahwa tadi sudah diawali oleh Pak Khalid ya, bahwa Prof. Ruli ini adalah profesor di bidang pendidikan matematika termuda di Indonesia. Dan ini CV-nya itu 46 halaman teman-teman. Jadi mungkin kami tampilkan hanya beberapa ya, ini sudah beberapa sudah saya rangkum. Jadi beliau masih sangat muda sekali ya. Untuk profesor yang biasanya kalau kita bayangkan profesor itu sudah senior-senior ya, tapi ini masih sangat muda dan semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Beliau lahir di Medan 24 Januari, wah berarti habis milad ini ya. 1987 dan sekarang mengajar di Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian ini adalah beberapa
akun research beliau nggih di database ada Scopus, ada Google Scholar, dan indeksnya ini sudah tinggi-tinggi sekali ya. Kalau para mahasiswa mungkin belum begitu familiar ya Prof dengan indeks-indeks seperti ini. Tapi mungkin sebagai pembanding misalnya nggih teman-teman, indeks Scopusnya ini Prof Ruli kan sudah 19. Saya itu baru 2. Jadi selisihnya 17 nggih. Jadi kita bisa lihat betapa produktifnya nggih Prof Ruli. Kemudian Google Scholar ini juga beliau sudah 31. Misalnya saya itu baru 9. Jadi saya juga harus ini nggih, harus belajar banyak dari Prof Ruli. Kemudian terkait dengan formal education, jadi ini ada beberapa ada satu non degree nggih, ini summer school di Utrecht University di Belanda, kemudian beliau menempuh doktor pendidikan matematika di UPI, kemudian S2 Bilingual Master Program on Mathematics Education di Universitas Sriwijaya, dan S1 Mathematics dengan konsentrasi Financial Mathematics di Universitas Gadjah Mada. Kemudian untuk seminar, simposium, dan conference ini banyak sekali teman-teman, jadi mungkin saya bacakan totalnya itu ada 76, jadi banyak sekali. Kemudian training, course, dan workshop itu ada 181. Jadi kemudian guest lecture atau kuliah tamu ada 30. Research-nya beliau, mohon izin untuk scroll agak panjang ya, research-nya beliau itu ada 18 dengan, atau penelitian ya, penelitiannya Prof Ruli ini ada 18 dengan 3-nya masih ongoing, masih sedang berlangsung teman-teman. Nah ini ada Ethno Realistic Mathematics Education. Nah teman-teman yang di semester 3 mungkin sudah, kalau Ethno Mathematics mungkin ada yang sudah pernah mendengar, ada yang belum, tapi kalau Realistic Mathematics Education saya kira sudah sangat familiar. Kemudian ada Design Research, RME dan Ethno Mathematics. Kemudian ada Community Radio Based Learning Model, dan terakhir Inclusion Education. Itu untuk penelitian beliau yang sekarang masih berlangsung. Kemudian pengalaman work experience-nya juga sangat banyak, dimulai dari internship di LabMed Indonesia, kemudian beliau pernah menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar, UIN Alauddin Makassar, dan sekarang menjadi dosen dan peneliti di Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian sudah ada 48 kalau di daftar ini, jadi teman-teman ini adalah CV yang belum diupdate. Apalagi kalau sudah diupdate pasti lebih banyak lagi nih. Mahasiswa bimbingan S2 beliau yang sudah lulus ada 48, kemudian S1 42, organisasinya beliau juga banyak sekali teman-teman. Mungkin saya tampilkan ini achievement atau penghargaan beliau. Nah, ini penghargaan yang terakhir adalah rekor Muri ya, guru besar bidang pendidikan matematika termuda. Jadi ini adalah achievement yang terakhir, totalnya ada 30 teman-teman. Jadi semoga ini bisa menambah semangat bagi kita semua ya untuk berikhtiar sesuai dengan bidang kita pendidikan matematika, untuk nanti kita belajar sama-sama dari Prof Ruli. Publikasinya juga banyak sekali. Kemudian bukunya beliau sudah menulis buku ada 25 buku, kemudian hakinya ada 5. Jadi dari sini kita bisa lihat betapa produktifnya beliau, dan insya Allah beliau akan sharing ilmunya di sini bersama kita semuanya. Jadi nanti kami harap teman-teman bisa benar-benar memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, sehingga nanti bisa benar-benar bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Gitu nggih. Terima kasih untuk CV dari Prof Ruli sekilas. Selanjutnya waktu kami
serahkan kepada Prof. Ruli. Mungkin maksimal sampai 14.30 untuk pemaparannya ya Prof. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Monggo teman-teman nanti bisa disiapkan kalau misalnya ada yang celing gitu, ada pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan, silahkan nanti bisa ditanyakan ke Prof. Ruli. Monggo Prof. Ruli, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas di sana? Iya. Jelas, Bro. Oke, alhamdulillah. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk ya bahasa sederhananya tadi apa ya? Sharing, berbagi gitu kepada teman-teman di sana terkait katanya sih temanya judulnya bagus itu. Saya boleh izin share screen? Oh iya, Oke, Prof. siap. Oke, bismillah. Saya masih di disable, jadi belum bisa Sepertinya ngapa-ngapain. sudah sekarang, Prof. Oh, udah, oke, alhamdulillah. Sip, oke, alhamdulillah. Saya izin share screen. Oke, ini tema yang coba saya bawakan buat teman-teman mahasiswa maupun dosen di program studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, tema yang diberikan ke saya keren gitu, A Journey to be Math Educator gitu ya. Sebagaimana virtual background-nya juga bagus banget itu di sebelah kiri ya, kanan berarti ya, kanan bawah gitu ya, ada tema yang sama. Nah, tapi di sini saya tambahkan a story gitu, sebuah cerita gitu, karena nanti di sini mungkin lebih banyak bercerita ya, bagaimana harapannya seorang dosen atau seorang pengajar itu bisa menjadi inspirasi buat orang-orang yang diajar beliau atau yang murid-muridnya atau mahasiswanya. Nah, sebagai subsectionnya saya kasih tema yaitu suatu pilihan yang telah diambil dan kemudian dimaksimalkan gitu. Perkenalkan, nama saya Ruli Charitas Indra Prahmana. Saya seorang dosen di program studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia. Jadi nanti kalau teman-teman yang lagi S1 ya semester 5 katanya ya. Jadi setelah S2 lulus S1 kalau mau S2 ke UAD boleh gitu ya. Jadi sama-sama Muhammadiyah transfer ya, habis dari Surakarta ditransfer ke Jogja gitu. Misalnya pengen belajar lebih jauh atau ketemu sama dosen-dosen di UAD. Nah, seorang sahabat pernah menasihati saya, beliau mengatakan tidak ada pilihan yang salah katanya. Yang salah adalah orang yang tidak memaksimalkan pilihan yang telah dia buat gitu. Jadi buat teman-teman di sini ketika sudah memilih untuk menjadi seorang mahasiswa pendidikan matematika, sudah memilih menjadi seorang dosen program studi pendidikan matematika, maka maksimalkanlah pilihannya gitu untuk menjadi apa, menjadi siapa dan seterusnya. Karena yang salah di sini adalah ketika kita sudah memilih menjadi seorang mahasiswa pendidikan matematika atau dosen pendidikan matematika, namun aktivitas sehari-harinya malah yang lainnya gitu yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang telah dia pilih. Nah, itu yang menurut saya atau menurut sahabat saya yang itu yang tidak baik, yang salah itu seperti itu gitu. Dia sudah memilih suatu pilihan tapi tidak memaksimalkannya. Sayang waktu, tenaga, usahanya itu sayang sekali gitu untuk tidak dimaksimalkan. Ini sedikit pengantar tentang tema yang mau saya berikan. Saya bilang sebuah cerita karena materi saya mungkin tidak berat-berat ya. Tadi seperti disampaikan santai aja gitu, ngobrol santai. Karena di sini saya lebih banyak nanti bercerita tentang bagaimana perjalanan saya gitu untuk menjadi seorang pendidik di bidang matematika. Tadi Ibu Sri Rejeki selaku moderator telah membacakan sekilas tentang profil saya dan mohon maaf nanti teman-teman mahasiswa akan
mendengarkan cerita yang sama, karena saya cuma ingin menceritakan tentang profil saya eh, dengan bahasa mungkin yang lebih sederhana gitu, dan harapannya sesuatu yang sederhana ini bisa apa ya, sedikit menginspirasi ya buat teman-teman eh, di sana gitu, mudah-mudahan insya Allah. Bismillah, kita mulai ya. Oke. Adapun konten materi yang mau saya bahas dalam pertemuan kita atau sharing session kita di siang hari ini, saya bagi menjadi 4 topik. Topik pertama, saya nanti akan sedikit cerita tentang bagaimana pendidikan formal saya seperti apa. Terus yang kedua, nanti saya akan bercerita tentang bagaimana pengalaman saya, pengalaman bekerja saya dari awal saya meniti karir sampai dengan posisi saya sekarang ini. Dan yang ketiga, nanti saya akan sedikit cerita tentang bagaimana riset saya, publikasi saya, karena ini kaitan dengan sesuatu yang telah saya pilih tadi gitu. Jadi ketika saya sudah memilih sesuatu, saya mencoba memaksimalkan pilihan yang telah saya buat. Dan yang terakhir adalah masalah karir saya. Bagaimana progres saya dari awal sampai saya menjadi seperti sekarang ini. Jadi 4 hal ini yang nanti akan saya coba sharingkan kepada teman-teman mahasiswa maupun dosen di sana sebagai bentuk dari perjalanan saya menjadi seorang pendidik di bidang matematika. Oke, kita akan coba bahas satu persatu tentang formal education. Saya itu menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2008. Lulus di S1 matematika. Saya ingat sekali pada saat itu seperti biasa, mungkin teman-teman mahasiswa juga nanti akan melakukan hal yang sama gitu. Sehari sebelum ujian kita biasa SMS ya. Kalau dulu SMS udah ada WA nggak dulu? Belum ada dulu WA kayak. Oh dulu BBM ya, BlackBerry Messenger ya, sama SMS gitu. Saya SMS beberapa kakak kelas saya, senior saya, guru-guru saya, minta doa agar esok ujian saya berjalan dengan lancar. Nah, itu biasakan kita sebelum ujian. Dan ada seorang tuh yang sudah seperti abang saya sendiri tuh membalasnya seperti ini. Rul, besok jangan terlalu didengarkan, katanya. Jangan terlalu didengarkan hasil yang diberikan oleh para penguji, kata dia. Kenapa, Pak? Ya besok kan tuh April Mop gitu kan, 1 April ya, jadi hari penipuan sedunia gitu. Jadi hati-hati, jadi jangan terlalu percaya dengan apa yang disampaikan oleh penguji. Itu ledekan. Jadi saya 1 April 2008 selesai S1 di Universitas Gadjah Mada, dan pada saat itu saya lulus dalam kurun waktu 3 tahun 8 bulan di usia 21 tahun 2 bulan 6 hari. Jadi alhamdulillah saya bisa selesai S1 di usia 21 tahun lebih 2 bulan 6 hari. Dan saya lulus dengan predikat sangat memuaskan. Jadi tidak terlalu outstanding, biasa-biasa saja. Masih lebih hebat kaprodi teman-teman. Kalau nggak salah summa cum laude lulusnya kemarin S1 sampai S3-nya. Gitu juga dengan Ibu Sri Rezeki gitu. Jadi itu orang-orang luar biasa teman-teman, dosen-dosen teman-teman di sana. Jadi maksimalkan. Saya pribadi tidak pintar, saya hanya berusaha agar tidak mau lama-lama gitu, tidak mau lama-lama ketika saya menyelesaikan studi saya. Karena bagi saya IP kalian 4 sekalipun kalau skripsi tidak selesai itu tidak akan bisa wisuda gitu. Makanya goal terakhirnya bagaimana biar cepat selesaikan final project yang teman-teman punya. Nah, maka di sini saya tidak mau lama-lama, saya sudah stres dengan matematika pada saat itu. To be honest, ya saya termasuk yang benci terakhir dengan matematika karena sulit sekali ternyata. Ketika saya sudah kuliah itu kok makin stres saya dengan matematikanya. Padahal dulu ketika saya SMA saya merasa paling hebat gitu matematikanya gitu ya. Tapi ketika saya kuliah malah sulit sekali, makanya saya pengen segera lulus gitu. Singkat cerita, setelah lulus S1, nanti saya akan bercerita tentang di bagian work experience-nya nanti akan nyambung dengan cerita ini. Lulus S1, dan alhamdulillah pada saat itu saya menerima beasiswa dari UGM. Saya lupa nama beasiswanya. Intinya saya tidak pernah bayar uang kuliah,
tapi biaya hidup saya cari sendiri gitu ya. Jadi saya alhamdulillah bisa selesai di UGM dengan beasiswa sampai dengan saya selesai. Selanjutnya di tanggal 18 Februari 2012 ya, 4 hari setelah Valentine ya, saya lulus S2 Pendidikan Matematika di Universitas Sriwijaya di Palembang. Nah, disinilah titik balik saya gitu, titik balik sepertinya passion saya itu bukan di matematika murni gitu, tapi di pendidikan matematikanya gitu, di pendidikan matematika. Jadi di sini saya ketemu supervisor, orang yang memperkenalkan saya tentang indahnya dunia pendidikan matematika. Dalam hal ini ada Profesor Inkardi, mungkin beberapa dari dosen di sana mengenal beliau, dan Profesor Ratu Ilma Indra Putri. Mereka lah yang memperkenalkan kepada saya tentang indahnya. Ada yang mau bertanya? Suara saya kedengaran? Bisa dibantu mute, Edward. Ada yang mau bertanya, Bu Sri? Kalau gue ya. Sampun Aku dari kamu aja. Oke, suara saya jelas? Terdengar ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, disitulah saya pertama kali mengenal pendidikan matematika dan semester 1 tuh saya sempat stres gitu ketika di pertemuan pertama perkuliahan itu ada mata kuliah evaluasi kalau nggak salah itu Assessment in Mathematics Education, karena kemarin saya ambil program BIMPOME namanya, Bilingual Master Program on Mathematics Education. Jadi mata kuliah itu ya ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Assessment in Mathematics Education, di situ saya stres gitu di kelas karena dengar istilah RPP, terus LKPD gitu ya, LKS gitu. Maksudnya standar kompetensi dasar gitu. Ini makhluk apa ini gitu kan ya. Karena ketika saya dulu S1 di matematika murni kan saya tidak mengenal itu gitu. Singkat cerita saya ketemu sama Prof Ratu pada saat itu. Saya bilang ke beliau, Prof, saya harus memulai dari mana nih untuk belajarnya gitu. Akhirnya beliau meminjamkan saya buku-buku tentang pendidikan. Nah, itulah bedanya pendidikan sama yang matematika murni gitu. Kalau pendidikan matematika, kita baca bukunya, setidaknya kita bisa memahami, bisa mengerti, oh ini maksudnya begini, ini maksudnya begitu, gitu masih bisa kebayang gitu. Tapi coba matematika murni, teman-teman baca bukunya Aljabar Linear Howard Anton gitu, atau Introduction to Real Analysis misalnya, itu ya nggak akan kebayang gitu kan, sangat abstrak sekali gitu. Nah, itulah bedanya. Dan alhamdulillah S2 kemarin saya bisa lulus 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun di usia 25 tahun lebih 25 hari. Jadi saya selesai di S2 pada saat itu. Dan alhamdulillah karena tadi kesukaan saya bisa lulus dengan predikat sama seperti Bapak Kaprodi dengan predikat summa cum laude gitu di S2 saya. Nah, setelah itu saya mencoba peruntukan gitu ya untuk melanjutkan studi, dan alhamdulillah setahun kemudian, tepatnya di 2013 saya melanjutkan S3 saya, dan di tanggal 12 Agustus tahun 2016 saya lulus S3 Pendidikan Matematika di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, dalam kurun waktu 2 tahun 10 bulan kalau saya tidak salah. Dan pada saat saya lulus tuh usia saya 29 tahun 6 bulan 19 hari gitu. Dan ketika saya lulus S3 saya lulus dengan predikat sangat memuaskan. Karena di S3 ini fokus saya lebih kepada pengen cepat lulus, karena ada hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti pasca kelulusan, maka saya nggak pengen lama-lama gitu untuk selesainya. Ini kira-kira 3 hal yang masa studi saya. Dan yang terakhir di 29 Agustus 2019 saya lulus di Utrecht Summer School di Belanda
Ini waktunya 2 minggu kurun penyelesaiannya, dan saya lulus di usia 32 tahun, 7 bulan 5 hari. Dan ini tidak ada degree-nya, jadi hanya lulus dan tidak lulus, ada certified-nya gitu. Ini kira-kira perjalanan studi saya dari S1 sampai dengan saya ikut summer school, dan alhamdulillah semuanya gratis gitu, alias saya dapat sponsor atau dibiayain pendidikan saya gitu. Ini yang patut saya syukuri gitu. Itulah kenapa ketika saat ini saya punya anak-anak bimbingan baik di level S1 maupun S2 dan S3, kebetulan saya ada 2 mahasiswa bimbingan S3, itu saya selalu support mereka gitu, dalam artian masalah publikasi, masalah penelitian, biasa saya ikut membantu gitu pembiayaannya, karena saya merasa ini bagian dari balas budi saya gitu, ketika saya dulu sekolah juga dibiayai atau mendapatkan beasiswa. Oke, poin kedua tentang masalah pengalaman bekerja. Nanti ini ada kaitan dengan studi saya tadi, nanti akan saya ceritakan satu persatu. Saya pertama di 1 Juni 2008 sampai 31 Desember 2008, saya bekerja di LabMed Indonesia, internship di sana, di Bandung. Dan ini saya posisi sebagai junior researcher pada saat itu di sana. Kalau teman-teman lihat dari saya lulus S1 kemarin, jadi saya lulus tuh di bulan April ya, di bulan April 2008. Sebenarnya di bulan Mei itu ada jadwal wisuda gitu. Namun karena saya sendirian yang wisuda pada saat itu di prodi saya, makanya saya nggak jadi wisuda gitu. Jadi saya wisuda di bulan Agustus gitu, karena dalam di UGM pada saat itu 1 tahun tuh kalau saya tidak salah ya 4 kali wisudanya gitu. Jadi saya nggak ambil di bulan Mei karena saya tidak ada temannya. Namun saya dapat tawaran pada saat itu untuk internship di LabMed Indonesia. Ini salah satu lembaga riset yang cukup keren pada saat itu di Bandung letaknya. Karena ada seorang head researcher ya, kepala peneliti di sana itu namanya Profesor Brenny van Groosen, itu dari Twente, University of Twente di Belanda, itu tertarik dengan riset saya pada saat itu. Dan singkat cerita, saya diajak untuk bergabung di sana dengan target saya akan mendapatkan tawaran master di Twente pada saat itu di Belanda. Nah, singkat cerita, saya bergabung di sana, saya belum wisuda pada saat itu, dan mereka tidak menanyakan ijazah saya gitu, atau penting nggak tahu, dia hanya trust ketika saya presentasi riset saya di depan mereka dan mereka tertarik. Jadi singkat cerita di S1 saya baru selesai defense, terus saya pulang ke Medan pada saat itu karena saya orang Medan, bilang ke ibu saya ada tawaran begini, terus saya balik lagi, per 1 Juni saya bergabung di Bandung, dan Agustusnya saya wisuda. Artinya apa? Saya diterima bekerja di salah satu lembaga riset di Bandung pada saat itu, sampai sekarang masih ada, dan namanya juga masih ada tuh di websitenya dalam rentang ini, itu belum wisuda gitu. Jadi kalau biasa ada tracer study ya, masa tunggu dari sejak wisuda sampai dengan bekerja gitu. Ya, saya jawabannya ya minus ya, bukan 0 tahun tapi minus tahun gitu, karena belum wisuda sudah mulai kerja di LabMed. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu di 22 Agustus 2009 sampai 24 Januari 2012 saya pindah di Makassar ya, di Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sana saya statusnya sebagai dosen LB atau dosen luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu saya masih S1 gitu. Jadi kan dosennya masih S1, belum S2 pada saat itu. Jadi saya dianggap sebagai dosen LB di sana atau dosen luar biasa. Nah, kalau dilihat dari rentang ini, Januari 2009 sampai dengan Juli 2009, saya kemana gitu kan, pertanyaan begitu ya. Akan ada rentang waktu di sini lebih kurang 7 bulan. Jadi ketika saya di LabMed Indonesia kemarin, ya karena satu dan lain hal, saya tidak jadi berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studi master saya di sana. Karena kekecewaan itu, akhirnya saya resign dari sana dan saya memperdalam bahasa Inggris saya. Jadi sejak Januari 2009 saya ke kampung Inggris Pare di Kediri. Saya belajar bahasa Inggris lebih kurang 6 bulanan di sana, 6-7 bulan lah
sebelum saya berangkat ke Muhammadiyah Makassar ketika dapat ajakan dari ya sudah seperti abang saya sendiri namanya Kak Nasrun. Saya diajak ke sana untuk membantu-bantu beliau mengajar di sana. Nah, begitu rentang waktunya, karena saya tahu bahasa Inggris itu sesuatu yang penting ya, jadi akhirnya di rentang saya belajar bahasa Inggris. Nah, di sini ketika di Makassar, ketika saya mengajar di sana, di situ saya baru sadar, oh kayaknya passion saya ada di sini gitu. Nah, makanya saya langsung meniatkan diri untuk menjadi seorang dosen. Dan ketika menjadi seorang dosen kan harus S2 minimal gitu. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di pertengahan 2010 itu di bulan Mei itu saya mencoba beasiswa dan saya berhasil dapat beasiswa dan saya melanjutkan studi saya. Terus setelah selesai S2 saya mendapatkan tawaran di STKP Surya di Tangerang gitu. Nah, di sini di STKP Surya Tangerang saya sebagai dosen dan peneliti pendidikan matematika di sana. Nah, di sini juga ada cerita menarik gitu, yang mana sebagaimana tadi saya sampaikan, saya selesai di bulan Februari, 18 Februari 2012 selesai master saya. Namun saya belum wisuda pada saat itu gitu. Kalau saya tidak salah, saya wisuda tuh di akhir Maret kalau saya tidak salah, atau di awal April lah gitu. Nah, jadi saya bekerja atau diterima di kampus ini lagi-lagi saya belum wisuda gitu atau belum ada ijazahnya gitu. Jadi hanya modal saya punya kualifikasi dan mereka tertarik dan saya bergabung gitu di kampus ini. Singkat cerita berarti secara time limit saya juga ya masa tunggunya dari wisuda sampai bekerja berarti ya minus gitu, bukan 0 tahun tapi minus tahun gitu, karena saya sudah bekerja tapi belum wisuda gitu pada saat itu di sini gitu. Nah, di Maret 2012 saya bekerja di sini, namun di pertengahan, tepatnya September 2012, saya kemarin di tahun yang sama saya sudah dipaksa oleh pihak universitas untuk studi, untuk sekolah gitu, sekolah S3. Namun pada saat itu saya lebih memilih menikah pada saat itu di 2012 saya menikah dan saya tidak bekerja, tidak melepas beasiswa saya pada saat itu dan di tahun berikutnya 2013 saya baru dapat beasiswa lagi untuk lanjut S3 gitu. Dan selesai di tahun 2016 gitu. Nah, di selesai 2016 di Agustus saya pindah di kampus saya, pelabuhan saya terakhir, insya Allah mudah-mudahan di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, sejak 1 Desember 2016 sampai sekarang. Di sini juga ceritanya menarik gitu. Kenapa? Lagi-lagi, walaupun tadi saya selesai defense di Agustus 2016, tapi saya belum wisuda gitu pada saat itu, statusnya belum wisuda. Dan wisuda saya itu di akhir Desember gitu, 2016. Jadi ya sama kisah seperti sebelumnya. Jadi saya bekerja tanpa ijazah dan sudah bekerja duluan gitu. Jadi masa tunggunya sama seperti yang sebelumnya, ya minus tahun gitu. Jadi bukan 0 tahun atau berapa hari tapi minus gitu, karena sebelum wisuda saya sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, ini kira-kira cerita tentang pengalaman pekerjaan saya dari sejak awal sebelum saya lulus S1 sampai dengan saya selesai. Oke, dan ini publikasi saya. Jadi ini ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Ini hanya covernya saja, karena ini merupakan buku-buku dan publikasi saya yang paling berkesan menurut saya gitu. Kenapa? Karena buku desain riset ini adalah ya pada saat itu buku pertama dan mungkin sekarang ya dan salah satunya yang berbahasa Indonesia ya, karena memang saya meyakini mendalami itu, saya tulis bukunya dan sampai hari ini alhamdulillah saya sudah punya 25 judul buku hasil tulisan saya dan salah satunya adalah desain riset ini. Selanjutnya untuk artikel ilmiah, kenapa ini yang saya tonjolkan? Karena ini adalah artikel pertama saya
yang terbit di jurnal internasional bereputasi yang menjadi idaman para dosen-dosen ya untuk bisa terbit di jurnal bereputasi. Ini adalah artikel pertama saya di jurnal Pedagogika. Dan sampai dengan hari ini saya sudah menerbitkan atau mempublikasikan lebih kurang 143 artikel, baik di jurnal nasional, di proceeding, di jurnal bereputasi, dan lain sebagainya. Jadi lebih kurang sudah ada 143 artikel. Dan terakhir HKI. HKI ini HKI pertama saya, dan saat ini saya sudah punya 7 HKI. Dan salah satunya berupa paten sederhana, walaupun kemarin apa ya, kalau kata hasilnya kadaluarsa gitu, karena tidak di follow up gitu. Jadi sudah registered tapi kadaluarsa jadi. Ini sedikit publikasi saya yang saya hasilkan sampai dengan hari ini. Dan yang terakhir ini terkait masalah karir saya sampai dengan hari ini, dan ini tahapan-tahapan. Kalau nanti teman-teman mahasiswa pengen menjadi seorang dosen, beginilah tahapan-tahapan untuk menjadi seorang guru besar. Apa saja itu? Yang pertama namanya tenaga pengajar. Itu ketika teman-teman pertama kali jadi dosen, maka status teman-teman istilahnya TP atau tenaga pengajar. Yang penting sudah punya NIDN, maka teman-teman sudah dianggap sebagai tenaga pengajar. Nah, saya mendapatkan status ini pada tanggal 1 Maret 2012. Kalau kembali ke yang tadi, berarti saya mendapatkan NIDN saya ketika saya mulai bekerja di STKP Sura itu gitu. Jadi sah sebagai dosen. Karena yang sebelumnya saya belum jadi sah jadi dosen karena saya belum punya NIDN. Jadi status tenaga pengajar saya per 1 Maret 2012. Selanjutnya tahapan kedua namanya asisten ahli. Nah, di asisten ahli saya mendapatkan asisten ahli saya setahun kemudian di 1 Maret 2013. Itu TMT asisten ahli saya. Selanjutnya lektor. Tahapan ketiga lektor, dan saya mendapatkan lektor saya di 1 Agustus 2015 alias 2 tahun setelah jabatan sebelum saya gitu. Karena ada satu dan hal kemarin agak molor, harusnya kan harapannya di 1 Maret ya 2015, teman molor jadinya ke Agustus. Selanjutnya lektor kepala. Nah, lektor kepala ini harusnya 2 tahun di 2017. Namun ya lagi-lagi karena satu dan hal banyak administrasi dan lain sebagainya, akhirnya tertunda hampir 2 tahun kemudian. Jadi 4 tahun dari lektor ke lektor kepala saya, dan alhamdulillah keluarnya TMT-nya per 1 Juni 2019 gitu. Dan terakhir di guru besar saya, alhamdulillah kemarin dapatnya di 1 September 2022. Jadi kalau untuk guru besar saya tidak mau seperti LK kemarin pas 2 tahun di Juni diajukan, dan akhirnya alhamdulillah di September di approve gitu. Jadi secara total saya itu ketika mendapatkan gelar guru besar itu di usia 35 tahun, 7 bulan, 7 hari. Dan total masa kerja saya sejak saya diangkat menjadi tenaga pengajar itu 10 tahun, 6 bulan. Ini kira-kira perjalanan karir saya untuk menjadi seorang guru besar. Nah, untuk mencapai hal itu tentu banyak hal-hal yang dilalui ya, dan tahapan-tahapan atau proses yang dilalui sampai dengan menjadi seperti ini. Nanti harapannya itu bisa menjadi bahan diskusi kalau teman-teman mahasiswa ingin lebih jauh tertarik dengan hal tersebut di bidang karir akademik. Mungkin ada pertanyaan, selama studi atau setelah lulus kemarin, Pak Ruli pernah nggak dapat tawaran apa kerja di mana gitu? Saya bilang ada gitu, mulai dari di swasta ataupun di BUMN ada tawaran seperti itu. Namun tadi lagi-lagi karena passion kita bukan ke arah sana, makanya saya memilih ke jalur akademisi gitu. Itu kira-kira sebagai gambaran awal, nanti ke depan kita bisa diskusi dengan teman-teman yang tertarik. Itu dari saya. Terima kasih Mbak Sri Jeki. Semoga waktunya tidak kelebihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ruli. Alhamdulillah teman-teman kita mendengar kisahnya dari beliau langsung. Ini pengalaman yang sangat mahal.
Hatur nuhun sangat. Monggo teman-teman. Jadi Prof. Ruli ini mahasiswa yang hadir di sini adalah semester 1 menuju semester 2 dan semester 3 menuju semester 4 yang kebetulan memang masih sedang dalam beberapa masih dalam kegalauan. Apakah memang benar ini pilihan yang tepat atau sebenarnya pilihan saya itu bukan ini, tapi karena dorongan orang tua dan lain sebagainya. Jadi kami harapkan nanti silahkan teman-teman yang ingin sharing atau mungkin tips-tips bisa mencapai achievement yang sangat luar biasa tadi seperti apa? Monggo silahkan. Monggo jangan malu-malu. Silahkan, teman-teman semua bisa raise hand dulu mungkin. Ini sepertinya masih agak malu-malu ya, Prof ya. Nggak menarik sepertinya. Oh ya, oke sebentar ya. Ini ada video menarik sekali ya dari Prof Ruli di-share ke saya. Saya coba play dari sini ya, Prof ya. Saya coba share screen untuk YouTube-nya. Kemudian sambil teman-teman juga menyiapkan kalau ada pertanyaan atau kegalauan yang ingin disampaikan, silahkan nanti bisa disampaikan. Nah ini saya coba play, apakah terdengar? Terdengar bukan Pak Khalid? Nggak terdengar. Oh, tidak terdengar ya? Belum di-share sound ya. Oh iya, iya. Betul. Kalau flashback itu pas saat saya kelas 3 SD, itu saya Ngapunten. Tadi saya terdengar mboten nggih? Ternyata masih Terdengar. saya. Oh iya, Terdengar iya. banget. Iya, iya. Tinggal di full screen kan aja, Mbak. Iya. kalau flashback itu pas saat saya kelas 3 SD, itu saya punya guru namanya Pak Sawaludin. Nah itu dia tuh kalau masuk ke kelas itu langsung kita tuh ditembak gitu, langsung 3x2, 3x5 gitu. Kalau yang nggak bisa jawab, siap-siap itu penghapus, kasih gini dia pukul tepak, jadi sakitnya luar biasa. Nah, jadi kalau tanya motivasi itu mungkin awalnya dulu. Kenapa jatuh cinta matematika ya gara-gara ada treatment seperti itu sedemikian sehingga di rumah itu ya dihafal, jadinya dihafalin perkalian begitu, dihafalin karena takut kena itu gitu. Tapi lambat laun kok mulai asik gitu. Nah, jatuh cintanya itu ketika di level bisa dikatakan SMP lah, mungkin SMP itu ada guru yang cukup menginspirasi saya pada saat itu.
Berawal dari sosok guru di sekolah yang menjadi inspirasi, pria kelahiran Medan 24 Januari 1987 membulatkan tekad untuk menekuni matematika. Ruli Caritas Indra Prahmana atau yang akrab disapa Ruli berhasil menyelesaikan studi S1 Matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada dalam kurun waktu 3 tahun 8 bulan. Salah satu bidang ilmu yang sangat ditakuti oleh sebagian besar masyarakat, namun berbekal ketertarikannya dalam menekuni bidang matematika yang ia akui sangat sulit, membuat anak kedua dari pasangan Narli almarhum dan Mili Eko Suryani memilih untuk fokus pada bidang pendidikan matematika. Ketika saya mulai seiring berjalan waktu, saya pindah haluan gitu. Pindah haluan bukan di matematika murni yang memang sulit sekali itu. Saya pindah ke pedagoginya, ke pendidikan matematikanya gitu lah. Jadi ketika saya S2, S3, saya menemukan di realistic mathematics education itu yang membuat saya makin jatuh cinta dengan how to teach mathematics in the right way. Dulu kayak saya belajar matematika itu jalannya mungkin belum benar, makanya sangat sulit sekali. Nah, di situ saya mulai mendevelop bagaimana mengajarkan matematika menjadi lebih menyenangkan buat anak-anak SD, SMP maupun SMA. Pada tahun 2010, Ruli mendapatkan beasiswa Bilingual Master Program on Mathematics Education, kerjasama Dikti, Universitas Sriwijaya, dan Utrecht University, diselesaikan dalam jangka waktu 1,5 tahun di bawah bimbingan Profesor Dr. Zulkardi M.Ikom MSc dan Dr. Yusuf Hartono. Ruli meraih penghargaan sebagai The Best Graduated in Graduate School Sriwijaya University, lulus dengan predikat summa cum laude. Nah, saya melihat, oke, saya dulu belajar matematika abstrak 3-4 tadi kali-kali di doktrin itu. Akhirnya saya suka gitu. Makanya walaupun bagaimana bentuk matematika dihajar habis, saya suka gitu. Pertanyaan berikutnya, kan nggak semua orang seperti saya gitu. Ya enggak? Jadi orang lain udah benci duluan gitu. Jadi gimana buat dia suka gitu. Nah, makanya kita butuh interaksi, butuh sesuatu yang buat tuh menarik, yang keren gitu. Dan saya menemukan itu di RME gitu. Setahun setelah keputusannya untuk memulai kehidupan rumah tangga pada 29 September 2012 bersama Rina Sri Kalsum Siregar, Ruli berhasil mendapatkan beasiswa BPPDN untuk menyelesaikan program Doktor Pendidikan Matematika di Universitas Pendidikan Indonesia yang mampu diselesaikannya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun dan menjadi lulusan pertama di angkatannya. Nah, kalau ke S3, itu yang berkesan sekali Profesor Yaya Sugjaya Kusuma. Saya hafal tuh. Orang yang benar-benar apa ya, saya mungkin dulu pas S3 itu agak sedikit tanda kutip ya angkuh mungkin ya, sombong mungkin, karena saya S2 sudah digembleng sama Prof. Julkan. Saya punya publikasi banyak. Saya kalau nulis paper tuh ya gampang lah istilahnya, bisa langsung publish gitu. Pas saya ketemu sama Prof. Yaya, itu saya digembleng lah sebenarnya. Dan dia ngasih saya standar yang cukup tinggi. Pada saat itu, untuk menjadi seorang dokter, itu belum ada syarat Scopus-Scopusan. Sekarang aja kan harus, belum nggak ada. Tapi Prof. Yaya itu benar-benar men-treatment saya, dan saya nggak di ACC untuk ujian tahap 1 sebelum saya publish gitu. Saya tetap bilang, Prof, alhamdulillah ini sudah publish di sini, Prof. Oh bagus. Prof, alhamdulillah ada buku hasil karya kajian kemarin. Oh bagus. Prof, ini ada, oh bagus. Gak disetujui. Saya selesai disertasi Januari 2016. April baru saya di-approve untuk tahap 1 ketika Prof yang kemarin di Lithuania sudah accept. Nah, ini baru bagus ini. Kapan kita tahap 1? Itu Scopus. Itu paper pertama saya yang Scopus itu di jurnal Pedagogika namanya di Lithuania. Ketika saya lulus S3, saya publish 13 paper. 13 paper, 2 buku, 1 paten sederhana. Jadi ya luar biasa itu, yang luar biasa. Ayah dari 2 anak ini mengawali karirnya sebagai seorang dosen sejak bulan Agustus 2009.
Ruli semakin menikmati proses perjalanan karirnya di dunia pendidikan. Sebagai dosen dan peneliti, Ruli harus terus menghasilkan penelitian-penelitian terbaru. 2016 sampai mulai 2016-17 ketika saya di UAD, saya ketemu teori baru namanya etnomathematics gitu. Wah, ini kayaknya mainan baru nih, dan saya tertarik sama itu makhluk gitu. Dan ternyata setelah saya dalami, dia tuh punya punya perspektif, punya misi. Si Hans Freudenthal sama Ubiratan de Ambrosio namanya penulis etno ini, kok punya punya value yang ingin disampaikan gitu. Dengan jadi ngajar matematika nggak hanya sekedar ngajar aja, tapi ada nilai-nilai yang mereka tanamkan. Nah, saya mulai menggeluti ini etno ini. Nah, makin kesini saya melihat fenomena ini kayaknya ini bisa nih saya combine gitu, dari mereka punya irisan, mereka punya kelebihan, dan kita katakan besar Indonesia itu kaya akan budaya kan. Itu bagi kita suatu privilege tersendiri. Nah, makanya saya mencoba mengcombine itu. Dari berbagai hasil penelitian dan kolaborasi menghasilkan sejumlah tulisan yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Ruli memberanikan diri untuk mengusulkan berkas guru besar pada 24 November 2021 dengan total KUM yang diajukan sebesar 1.317,80. Pada 1 September 2022 dengan KUM 922, Ruli berhasil mendapatkan gelar guru besar bidang pendidikan matematika. Kan keren ya pakai togop, pakai ini. Jadi selesai ujian tuh ibu mau pengen anak mama kayak gitu. Wah, itu jadi itu janji saya yang belum terselesaikan. Saya bilang itu ada di situ terus belum terselesaikan buat ibu saya. Terus saya bilang situ saya akan fokus untuk ngejar lektor kepala saya. Setelah selesai lektor kepala, saya akan ke Belanda untuk memperdalam ilmu RME saya ke Utrecht University Summer School. Baru saya majukan guru besar. Dan terjadi gitu. Terjadi. Jadi ya seperti SOP tadi kan, saya lektor kepala di Juni, Agustus saya ke Belanda 2019, terus saya ngajuin guru besar. Keberhasilan Ruli tentu atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta. Lebih banyak waktu ke mereka lah gitu, mulai banyak terforskan ke mereka, karena ya bisa dikatakan kami tuh Mbak sejak nikah dan hidup bersama itu setelah berapa ya 6 tahun kemudian gitu. Karena kan tadi 2012 nikah, terus 13 saya pisah sekolah, selesai 16 saya sekolah, saya pindah ke sini. Dia awal nikah kan saya di Tangerang, beliau di Aceh. Terus dia udah balik ke Tangerang, saya ke Bandung sekolah. Saya selesai dari Bandung, beliau ke Bandung, saya ke Jogja. Ya kan ya. Jadi ya sekitar Oktober lah. Ya, September Oktober 2018 itu kita baru bersama gitu. Jadi setelah 6 tahun menikah baru itulah bersama sampai sekarang ini. Jadi ya balas ya nanti ya paling ini ya saya sudah komitmen sih. Nah, sekarang sudah mulai fokus ke studinya anak-anak. Mereka pengen apa, saya fasilitasi. Dulu mah saya termasuk hitung-hitungan gitu Mbak untuk mereka gitu. Nah, sekarang ya apalagi sih yang mau dicari. Gelar guru besar yang ia raih di usia muda ini menjadi suatu capaian yang membanggakan, hingga akhirnya pencapaian gelar guru besar di usia 35 tahun, 7 bulan, 7 hari ia persembahkan untuk sang ibu tercinta. Saya dari kecil sudah tidak punya ayah, tinggal punya ibu. Dan ibu saya kan ya sakit orang tua ya, dan itu punya sesak. Yang kadang ini mama tiba-tiba kok dada mama sakit, nggak bisa ini. Takut kan kita kan ya waktu tahu, apalagi mak saya suka cerita. Nanti kalau mama nggak ada, nanti gitu, aduh tambahin lagi kan ya, tambah suka ini. Sampai dia sudah cerita, nanti mama kalau meninggal nanti dikebumikan di sini ya gitu. Sampai dia sudah bilang seperti itu ya. Ya kita kan ya was-was lah gitu. Nah disitulah ya saya makin termotivasi lah untuk ya mempersembahkan ini ke beliau gitu. Ya jangan sampai saya sudah jadi guru besar, orang tua saya sudah nggak ada gitu ya. Kepada siapa lagi saya mempersembahkan privilege ini gitu. Orang bisa, kenapa kamu tidak bisa? Sama-sama makan nasi. Terus dia tekun mah, pinternya tuh nggak pinter kan, tekunnya itu, kata. Di kamarnya itu masih SMA itu, rumus semua keliling, rumus.
rumus matematika, rumus gitu. Gak nyangka saya punya anak profesor ini, nggak nyangka bener. Apa pandangin itu yang masih sidang kemarin yang itu yang nerima itu kan dikasih, ya kan nggak ikut, cuma kasih YouTube-nya. Apa bener ini anakku umur 35 tahun, lainnya kan 36 ya. Apa betul itu Lin? Tak bilang, karena manggilnya kan Olin ya. Iya mak, subhanallah. Satu yang selalu tertanam di dalam diri seorang Ruli, bahwa dimanapun berada, jadilah pribadi yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Hello from Brazil, right? From Brazil, right? Yeah. I'm Daniel, and this is Milton. And Milton. Actually, I'm Daniel Ori, and this is Milton Rosa. And we're here at the Universidade Federal de Ouro Preto, and we wanted to make this short video to congratulate Professor Ruli. In his new position at his university. What's the position? What's his new position? Professorship, math education. And he's one of our favorite, we can't say the favorite because then we would cause an international incident, but he's one of our favorite Indonesian ethnomathematics researchers. Who had several contributions on the field of ethnomathematics in the past 5 years. Very important contributions with important articles written about the research field of ethnomathematics. He's good. You're lucky to have him, and we're lucky to have him as a colleague. So, congratulations. And they're looking for collaborations in the future. Always. Here in Brazil. Always. Indonesia and Brazil. Yeah. Future collaborations, okay? Yeah. So, all our best from Brazil, and congratulations. Congratulations. Bye-bye. Bye. I know you since many years already, but in particular the Summer School of Mathematics Education here in Utrecht in 2019. We had a real good collaboration there, and I want to congratulate you deeply with your new professor position at your university. It's really a pleasure to hear that you reached that position with your work, your research work in particular on ethnomathematics. I think that's really important to use the potential of the rich culture in Indonesia for learning mathematics, and also to let students become aware of their rich culture, and not only in Indonesia but all around the world. It's good that you share these findings. I wish you all the best with your new position with mathematics education study program to do research that is relevant for the university's community and environment, and I'm sure that we will collaborate in the near future also on an international level to improve mathematics education. Thank you for giving me the opportunity to say these words. Best wishes to all of you. My name is Mónica Arna Palacio. I'm professor in the area of didactic of mathematics at the University of Zaragoza in Spain. With this message, I want to congratulate Ruli Charitas Indra Pramana for this new position as full professor at Universitas Hamad Dahlan. I'm familiar with Ruli's work in the Mathematics Teaching Research Journal, where we share work in the editorial team. In addition, there are many research papers that Ruli has worked on in recent years. I'm sure that he will do a great job, and we can collaborate on some research work together. Hello, my name is Dr. Brian Evans. I'm a professor and associate dean and department chair in New York City at Pace University. I want to wish Ruli a hearty congratulations for his promotion to professor. And I've worked with him at the Research Journal and Math Education for the last year, and always impressed with Ruli's work with the journal. I hope Ruli has a wonderful career
and he has great accomplishments that we wish to acknowledge. Thank you. I am Associate Professor Dr. Masita Binti Shahril from the Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education at University Brunei Darussalam. I would like to take this opportunity to convey my heartiest congratulations to Professor Dr. Ruli Charitas Indra Prahmana on his outstanding promotion in getting the professorship. I had known Prof. Ruli since 2017 when I first visited Yogyakarta for the Ahmad Dahlan International Conference on Mathematics and Mathematics Education, or at Intercom. I wish Prof. Ruli all the very best in his future endeavors, and I hope and pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala that he will always find more success in his academic career and academic undertakings, insyaAllah. Selamat kepada adinda saya Profesor Dr. Ruli Charitas Indra Prahmana MPD atas capaian jabatan fungsional tertinggi guru besar dalam bidang ilmu pendidikan matematika di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya kenal Ruli selama ini aktif di dalam mengkaji dan meneliti persoalan-persoalan pendidikan matematika, khususnya pendidikan matematika realistik yang berbasis pada etnomatematik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya ingin berpesan kepada Ruli, Profesor Ruli, tetaplah menjadi Ruli yang selama ini saya kenal, Ruli yang siap berbagi, yang mudah berbagi pengetahuan, berbagi ilmu kepada siapapun juga. Dan saya mengesankan sekali lagi teruskan untuk melakukan kajian-kajian etnomatematik. Harapan kami ke depan, semoga Ruli menjadi Bapak etnomatematika di dunia internasional, dunia pendidikan matematika. Mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan guru besar Profesor Dr. Ruli Charitas Indra Prahmana MPD, sebuah gelar akademik yang pantas disandang oleh beliau di usia yang sangat muda, 35 tahun. Karya-karya beliau tentang pendidikan matematika dan prinsip kebermanfaatan dalam berkarya mengantarkan dirinya pada jenjang karir jabatan akademik tertinggi sebagai dosen. Semoga gelar guru besar ini semakin menambah kekayaan intelektual dan hasanah keilmuan, terutama pendidikan matematika. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, ini kisah yang sangat-sangat inspiratif nih dari Prof. Ruli. Nah, itu tadi adalah Prof. Ruli story, teman-teman, kisahnya Prof. Ruli. Nah, kalau kisahnya teman-teman mungkin masih di awal ya, masih di semester 1, masih di semester 3. Nah, ini sudah ada Mas Wida, alhamdulillah. Silakan Mas Wida, bisa on mic. Ya, monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Prasetyo. Izin bertanya kepada Prof. Ruli. Ini kan Prof. Ruli sudah meraih gelar profesor ya. Nah, setelah ini ke akademiknya itu apa lagi dari Prof. Ruli? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Mas Wida. Mungkin sekalian nih ya Prof, ada Mbak Umi. Nanti bisa menyampaikan pertanyaannya dulu, kemudian setelah itu bisa direspon dulu oleh Prof. Ruli, kemudian kita lanjutkan sesi berikutnya. Monggo Mbak Umi. Ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya Umi Salma, saya izin bertanya, bagaimana sih cara agar saya bisa mencintai matematika dan agar saya bisa, karena saya masih
semester 3, bagaimana agar saya bisa lulus tepat waktu dengan cara mencintai matematika itu. Oke, sudah cukup Mbak Umi? Oke, baik, terima kasih. Jadi ada dua penanya yang pertama ya, Prof. Yang pertama tadi dari Mas Wida. Ini pengen tahu, Prof, setelah gelar profesor, ini jenjang berikutnya itu apa lagi? Kemudian dari Mbak Umi, bagaimana agar bisa mencintai matematika dan selanjutnya bisa lulus tepat waktu dengan cara mencintai matematika. Monggo, Prof. Ruli, kami silahkan. Mbak Nini dipending dulu, ya. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini kayaknya yang pertama itu pengen jadi akademisi sepertinya, menanyakan sampai sedetail itu. Untuk gelar akademik tertinggi itu mentok di situ guru besar, nggak ada lagi gitu. Makanya salah satu nasihat profesor saya ketika saya mendapatkan SK itu, beliau bilang, Rul, jangan bosan jadi guru besar, kata beliau. Saya awalnya bingung apa maksud perkataan beliau, kenapa bilang jangan bosan jadi guru besar gitu. Karena ini sebagai informasi buat teman-teman mahasiswa juga, ketika seseorang dosen menjadi guru besar, maka dia akan jatah mengajarnya atau pensiunnya itu sampai umur 70 tahun gitu, usia pensiunnya beliau. Dan kalau memang beliau masih sehat, masih bisa diperpanjang 5 tahun lagi gitu, jadi 75 tahun. Hitunglah 70 tahun. Dan ketika saya kemarin menjadi guru besar, saya di usia 35 tahun. Artinya apa? Ya kalau saya panjang umur, sehat, ya setengah dari usia hidup saya itu ya saya sebagai guru besar gitu. Makanya beliau bilang jangan bosan menjadi guru besar. Saya khawatirnya ini aja udah berapa bulan jadi guru besar aja ya bingung mau ngapain lagi gitu ya, karena sudah habis targetnya sudah dapat semua. Makanya itu yang terus kalau apa jabatan lagi yang ingin dikejar gitu. Nah, kalau saya sekarang sedang mengejar predikat sebagai seorang ayah yang menjadi idola buat anak-anaknya gitu. Karena saya sekarang sedang fokus ke keluarga saya, ke anak-anak saya khususnya, karena anak saya masih yang satu kelas 3, yang satu kelas 2 gitu. Jadi dulu mungkin saya merasa tadi seperti saya ceritakan di video itu gitu. Jadi mungkin saya terlalu egois mungkin ya, mengejar karir individu saja gitu. Sampai kadang suka menomorduakan mereka gitu. Namun sekarang ya apalagi yang mau dicari, kan sudah selesai semuanya. Maka untuk menebus kesalahan saya, sekarang saya lebih fokus kepada mereka. Seperti malam saya masih mulai beberapa hari ini bacain dongeng untuk anak saya yang paling kecil, karena beliau suka dibacain dongeng sebelum tidur. Terus ya pagi saya ngantar sekolahnya di mobil, cerita-cerita ngapain aja, nanti mau ngapain aja. Jadi sekarang saya lebih banyak waktu buat mereka. Walaupun riset tetap jalan, kalau itu tetap menjadi bagian dari pekerjaan saya, namun tidak se-ekstrim dulu gitu, Jadi saya sudah mulai mengurangi hal-hal yang mungkin tidak, sudah mulailah berproses lah, lebih banyak mendampingi daripada terlibat langsung untuk hal-hal yang bersifat teknis dan lain sebagainya. Tadi kalau Ibu moderator bilang sepupu saya belasan gitu tadi ya, 17 apa 19 gitu ceritanya. Dan sedikit sharing, saya pernah di masa, saya lupa tahun 2017 apa 2018, saya punya 30 paper 3D Scopus dalam waktu kurang 1 tahun gitu. Itu masa-masa jahiliyah gitu ya, masa-masa gila dulu, dan saya tidak ingin mengulanginya kembali gitu ya. Jadi sudah cukuplah masa-masa itu gitu. Nah itu kira-kira jawabannya. Kalau dari sisi akademis sudah tidak lagi, sudah mentok di situ. Nah untuk pertanyaan kedua, bagaimana mencintai matematika dan nah mungkin bisa introspeksi diri lagi gitu. Kenapa kemarin milih matematika gitu? Nah kalau memang ada rasa kecewa dan lain sebagainya, mumpung masih semester 1 ya tahun depan ya tinggal SPMB lagi gitu, SPMB lagi, pilih jurusan yang benar-benar disukai gitu. Nah itu mungkin solusi dari saya gitu. Karena kalau kita
melakukan sesuatu yang tidak kita cintai itu stres aja bawaan nanti. Jadi kemana-mana jadinya nggak ini gitu. Nah, kalau feedback ke saya kemarin, oke, saya memang awal-awal senang matematika karena memang ya dulu saya di rapor 10 gitu nilai matematika saya pas SMA gitu ya. Nah, ketika kuliah kemarin sebenarnya itu pilihan kedua. Pilihan pertama saya ilmu komputer karena memang saya senang sama ilmu komputer. Namun beruntungnya adalah ketika dulu di UGM, ilmu komputer itu berada di satu departemen sama matematika gitu. Jadi jurusannya matematika, program studinya ada matematika, ilmu komputer sama statistik. Artinya apa? Beberapa mata kuliah pilihan ilmu komputer saya bisa ambil gitu, walaupun saya di matematika. Nah, itulah pengobat rasa kecewa saya gitu, saking stres saya di matematika. Jadi saya mata kuliah pilihan saya itu banyak yang ambil ilmu komputer gitu. Nah, lambat laun kadang cinta itu juga butuh apa istilahnya alasan gitu. Nah, saya dulu alasannya adalah ya ingin nyenengin ibu saya gitu, karena ibu saya dulu sangat bangga sekali ketika saya bisa masuk di UGM gitu. Wah, itu di kampung itu ya, di kampung saya emang tinggal di kampung ya, di Medan, di Desa Bandar Setia. Itu wah sudah keren gitulah seorang anaknya bisa kuliah di Jawa, di kampus besar lagi gitu. Kan ketika saya mau keluar dari sana, wah itu kan sangat bisa membuat dia sangat kecewa gitu. Jadi karena dorongan itu juga, makanya saya tetap bertahan di matematika. Singkat cerita, ya karena saya juga tidak suka, tapi saya harus segera menyelesaikan, makanya saya bisa cepat selesainya gitu. Jadi motivasi saya cepat selesai itu bukan ya karena emang saya pinter atau saya keren, enggak, karena saya pengen segera mengakhiri semua penderitaan itu gitu. Karena pengen cepat-cepat selesai gitu, makanya selesai. Dan bagaimana saya bisa cepat selesai? Nah, seperti saya bilang tadi ke teman-teman di awal, setiap perkuliahan itu punya goal terakhir. S1 namanya skripsi, S2 namanya tesis, S3 namanya disertasi. Nah, kalau teman-teman tidak bisa menyelesaikan itu, IP teman-teman 4 sekalipun itu nggak akan bisa lulus, nggak akan bisa wisuda gitu. Nah, kalau saya nggak salah di UMS, saya dengar dari Prof. Harun ya kalau nggak salah itu, nanti mungkin bisa di cross check, ada juga jalur kedua ya, jalur publikasi katanya. Kalau bisa publikasi artikel di jurnal akreditasi atau jurnal bereputasi itu bisa menghilangkan kewajiban untuk skripsi. Nah, mungkin bisa di cross check. Kalau nggak salah saya dengar di UMS ada jalur seperti itu. Ya monggo bisa diambil jalur publikasinya gitu. Namun intinya adalah apa goal terakhirnya gitu. Nah, itu yang kita kejar. Dan untuk mencapai itu ke sana, maka seluruh tugas-tugas UAS atau ketika disuruh buat makalah atau project itu usahakan mindsetnya bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas kuliah, tidak gitu, tapi mindsetnya oh ini ada nggak kaitannya nggak dengan tesis saya, ada kaitannya nggak dengan skripsi saya gitu. Jadi larinya ke sana gitu. Jadi ngerjain skripsinya, ngerjain tugas-tugas mata kuliahnya, ngerjain makalah-makalahnya itu serius gitu. Kenapa serius? Karena ada yang dituju gitu terakhirnya. Jadi diintegrasikan ke sana gitu. Jadi bisa cepat selesai. Gitu kira-kira dari saya jawabannya. Terima kasih untuk sangat Prof. Ruli. Mungkin dari Mas Wida atau Mbak Umi ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah cukup Mas Wida? Ya, sampun Bu. Ya, Mbak Umi bagaimana? Sampun Ibu. Mungkin tadi terkait dengan lulus publikasi bisa lulus tanpa skripsi, mungkin ini Prof bisa lulus tanpa ujian skripsi, tapi tetap publikasinya itu sebagai luaran dari skripsi gitu, tapi tidak perlu mengalami deg-degannya ujian skripsi. Kemudian ini ada Mbak Nini, monggo Mbak Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nini Nurhayati, izin bertanya, bagaimana cara Profesor Ruli untuk mengasah kemampuan dalam membuat karya ilmiah penelitian? Oke, cukup Mbak. Bagaimana cara Prof. Ruli mengasah keterampilan publikasi ya? Atau sorry tadi bisa diulangi?
Sekali lagi, bagaimana cara Prof. Ruli bisa mengasah keterampilan membuat karya ilmiah untuk publikasi, nggih? Iya, betul. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Nini. Alin Rosi, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alin Rozik Ma'arifah. Saya izin bertanya, Prof. Dari seluruh perjalanan yang Prof. Ruli paparkan tadi, mulai dari pendidikan formal, pengalaman bekerja, karir, dan publikasinya, itu bagaimana sih peran dari keluarga selain orang tua itu hingga kemudian itu memutuskan untuk menikah gitu. Bagaimana sih cara Prof. Ruli untuk bisa meyakinkan istri dan juga anak-anaknya untuk bisa melanjutkan studinya hingga bisa menjadi profesor di usia yang sangat muda gitu. Apakah ada semacam kontra atau tantangan gitu di keluarga seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua-duanya pertanyaan yang sangat menarik ya. Yang pertama dari Mbak Nini tadi, cara mengasah kemampuan menulis karya ilmiah untuk kemudian dipublikasikan dari yang awalnya masih publikasi nasional sampai akhirnya internasional bereputasi yang luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, bagaimana peran keluarga? Apakah ada kontrak-kontrak tertentu dan lain sebagainya sehingga nanti keluarga itu bisa yakin, istri dan anak-anak bisa yakin dengan keputusan melanjutkan studi dan seterusnya. Monggo Prof. Ruli, kami silahkan. Pertanyaannya berat-berat ini. Oke, untuk yang poin pertama itu terkait masalah publikasi, banyak mungkin yang apa ya, kok Pak Ruli itu gampang banget ya buat publikasi ya, langsung terbit, langsung indah seterusnya gitu, kayaknya enak banget. Namun teman-teman lupa gitu kalau lihat track record saya itu pertama kali menerbitkan artikel, paper pertama kali saya terbit itu tahun 2010 gitu. Artinya apa? Saya sudah 12 tahun gitu belajar nulis gitu. Nah, itu yang teman-teman tidak tahu itu gitu. Tahunya kan sekarang saya seperti apa. Nah, perjalanan karir saya itu 2010 pertama kali artikel saya terbit. Dan buku saya pertama kali terbit, buku pertama saya itu judulnya Teknik Optimasi Windows dengan Registry itu tahun 2005 gitu. Pertama kali terbit, usia saya berapa ya? 18 jalan 19 tahun pada saat itu. Itu buku pertama saya yang terbit. Dan kalau diruntun lagi lebih jauh lagi, tulisan karya saya pertama kali yang terbit di koran pada saat itu, koran Analisa apa Waspada saya lupa. Itu koran lokal di Jogja, di Medan gitu. Kalau di sini kayak KR lah, Kedaulatan Rakyat lah kalau di Jogja. Itu terbit ketika saya kelas 2 SMA gitu. Dulu tugas Bahasa Indonesia gitu pada saat itu tugasnya kalau kita bisa mengirim tulisan ke koran dan diterbitkan, itu kita nggak usah ikut ujian akhir gitu, tapi di rapot nilainya 10 gitu, nilai bahasa Indonesianya. Dan itu yang saya kejar lagi karena goal terakhirnya itu. Maka saya berjuang, saya kirim dan alhamdulillah 2 tulisan saya dimuat gitu di 2 edisi yang berbeda gitu. Nah, singkat cerita pas saya ujian akhir itu saya cuman datang, tanda tangan terus pulang gitu. Lembar jawaban saya kosong gitu. Terus pengawasnya cuma gini, kok bisa? Nggak apa-apa Pak, saya sudah menyelesaikan tugas dari ibu ini gitu intinya. Dan benar di raport saya itu nilai saya 10 gitu. Jadi untuk pertama kali nilai bahasa Indonesia saya itu di raport nilai 10 bulat gitu, 10 bulat. Nah, berarti kalau dihitung-hitung saya sudah berapa puluh tahun gitu belajar menulis gitu. Nah, kalau diundur lagi, maka saya pertama kali belajar nulis itu kelas 2 SMP gitu. Dulu saya ingat punya guru bahasa Indonesia, tapi saya lupa namanya. Beliau mengajarkan saya tentang bagaimana menulis kalimat lengkap. Ada subjek, predikat, objek. Nah, ada kalimat majemuk bertingkat. Ada subjek, predikat, objek, ada kata penghubungnya, terus ada anak kalimat pertama, anak kalimat kedua gitu. Terus saya diajari tentang bagaimana membuat paragraf. Nah, membuat paragraf itu harus memiliki satu ide pokok, satu paragraf itu harus minimal terdiri 2 kalimat gitu, satu paragraf itu. Terus kalau dalam membuat tulisan ada namanya kerangka tulisan,
kita mau cerita apa gitu dan seterusnya. Nah itu saya ingat melekat gitu tentang bagaimana menulis itu. Jadi perjalanan panjang itulah yang kalau saya recall kembali, oh inilah mungkin alasan kenapa saya kalau menulis tuh kok enak gitu, kok cepat gitu, kok lancar gitu. Nah itu cerita behind the scene-nya. Namun bagaimana dengan sekarang gitu, Pak, saya berarti harus berapa puluh tahun lagi Pak saya harus bisa nulis gitu, kira-kira gitu ya. Kan anak sekarang kan senangnya kan yang praktis ya, yang bisa cepat gitu, harus segera tulisan pertama harus masuk Q1 gitu misalnya, kayak gitu. Jadi mau yang praktis gitu. Nah begitu saya pernah menemukan seorang mahasiswa bimbingan saya itu sulit sekali menulis, sulit sekali. Sekarang diajarin lupa, disuruh ini lupa, tulisannya berantakan. Namun dia punya semangat yang luar biasa. Akhirnya apa? Saya suruh dia bercerita. Nah, saya suruh dia bercerita, terus saya suruh rekam suaranya. Kan HP sekarang pasti ada voice ini ya, recordernya ya. Jadi saya suruh dia bercerita, dia rekam. Rekam apa yang dia omongin. Rekam kan anak sekarang bercerita suka ya. Jadi dia habis suruh baca apa, terus suruh ceritakan apa yang dia tulis. Nah, setelah dia bercerita, direkam, selanjutnya saya suruh dia mengetik atau menuliskan apa yang dia omongin tadi. Jadi didengarkan kembali, ketik, dengerin, ketik. Nah, dengan begitu akan ada tulisannya. Ya enggak? Walaupun bahasanya kan masih bahasa ucapan ya, bahasa obrolan ya. Tapi karena sudah kelihatan wujud tulisannya, maka gampang direvisinya. Ngerti ya? Kalau belum ada wujud tulisannya, itu bingung apa yang mau direvisi gitu. Ya enggak, ini mau kasih kan nggak tahu gitu apa yang mau direvisi. Tapi kalau sudah kelihatan wujud tulisannya, maka lebih gampang direvisi. Nah dari situ sudah kelihatan wujudnya, direvisi, akhirnya jadi bagus tulisannya. Nah itu kira-kira tahapannya. Nah, jadi dengan banyak baca, setelah dibaca, diceritakan kembali, direkam. Setelah direkam, hasil ceritanya tadi kembali direkam. Setelah itu ditulis kembali, dengan mendengarkan, dituliskan. Setelah itu dapat draft awalnya, baru kita revisi pelan-pelan bahasanya. Kita cari mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Mana subjeknya, predikatnya, objeknya. Sampai menjadi satu tulisannya. Nah itu kira-kira teknik menulisnya. Teknik menulisnya yang mungkin yang bisa saya sharingkan buat teman-teman yang mau belajar menulis dari awal. Nah kembali ke pertanyaan kedua, terkait bagaimana memberikan pengertian ya, support kepada keluarga, ya alhamdulillah saya sangat bersyukur punya istri namanya Rina Sri Kalsum Siregar yang memang ya punya komitmen lah dengan suaminya yang sangat aneh ini ya, mau dinomor duakan gitu. Jadi istri pertama saya adalah laptop dan beliau adalah istri keduanya gitu, dan beliau mau dinomor duakan gitu ya. Dan memang sebelum menikah itu kebetulan saya sama beliau itu ini sedikit ini curhat jadinya ya. Kita itu ketemu paling cuma 3 kali karena ongkosnya mahal gitu ketemu sama beliau. Beliau di Aceh pada saat itu dan saya di Tangerang. Jadi ketemu pertama dengan beliau itu saya terbang dari Tangerang ke Aceh via Medan, transit di Medan, terus naik bus ya, naik kayak angkutan gitulah dari Medan ke Acehnya karena dia di perbatasan antara Sumatera Utara sama Banda Aceh. Nah, datang hanya makan siang, habis makan siang pulang gitu. Jadi cuman itu pertemuan-pertama, cuma makan siang. Pengen tahu ini orang yang mana sih? Oh, ini orang. Nah, pertemuan kedua saya diundang, lebih tepatnya sih ditantang mungkin ya untuk ke rumahnya, datang ke rumahnya dengan agenda itu acara lamaran bibinya. Jadi bibinya lamaran, terus saya diundang, tapi nggak bilang-bilang gitu, nggak bilang-bilang ke orang tuanya gitu. Cuma saya datang ya pengen lihat aja gitu ke rumahnya. Itu pertemuan kedua dan pertemuan ketiga gantian dong saya yang memperkenalkan dia ke ibu saya itu ketemuan di mall gitu. Jadi ceritanya saya sama ibu saya pura-pura ke mall gitu, terus dia sama abangnya sama adiknya ke mall dan kita berpapasan, bertemu dan kita makan di rumah makan di mall itu. Terus ngobrol-ngobrol seterusnya. Singkat cerita itulah pertemuannya dan setelah itu udah saya ajak ibu saya ke rumahnya untuk
kalau kata orang Jawa nembung istilahnya, nembung. Terus habis itu udah nikah. Habis nikah saya tinggal sekolah gitu. Tapi memang sebelum menikah tuh kita sudah komitmen, saya bilang saya mau sekolah dulu, dan beliau bilang iya nanti setelah mas sekolah gantian saya yang sekolah katanya. Jadi benar 2016 itu saya selesai S3, beliau dapat beasiswa S2, sekolah S2 gitu. Dan itulah membangun komitmen itu yang sulit ya, dengan itu. Kalau sama anak-anak ya gimana ya? Ya alhamdulillah istri saya selalu ngasih pengertian lah ke anak-anak saya ketika saya lagi bekerja, ketika saya ini pas disertasi dulu itu malahan pas saya finalisasi disertasi itu saya Sabtu Minggu malah jarang di rumah gitu. Saya nongkrong di kafe mana gitu untuk ngerjain, karena saya yakin semakin lama saya menyelesaikan disertasi ini, maka semakin lama saya menelantarkan mereka gitu. Nah, tapi setelah selesai, wah itu ya gantian gitu saya. Kalau pas S3 dulu selesai saya sekolah kan saya sudah tidak punya beban lagi. Terus mereka tuh saya dapat grant pada saat dari Jepang, itu kita ke Bali full funding. Jadi saya ajak sekeluarga kita ke Bali, saya conference terus sambil jalan-jalan. Terus setelah itu saya dapat undangan ke Belitung, ke negerinya Laskar Pelangi. Ya saya ajak sekeluarga main ke sana juga, ke anak-anak gitu. Dan setelah itu ketika saya kembali selesai sekolah, ternyata saya masih ada misi lagi, itu ya masalah jabatan akademik tadi ya, ke guru besar. Nah mereka terlantar lagi gitu. Saya nggak terlantar secara ini, tapi lebih di ini. Dan singkat cerita setelah selesai dapat guru besar itu, saya ingat sekali pas malam setelah saya pengukuhan, istri saya tuh nanya ke saya, Mas, habis ini mau apa lagi? Saya tuh tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi saya butuh waktu beberapa menit untuk, saya nggak tahu mau ngapa lagi karena sudah pencapaian sudah saya dapatkan semua. Makanya saya bilang ya saya pengen fokus ke anak-anak, fokus ke keluarga lah intinya. Dan apa mereka pengen, ya udah sekarang kita punya program-program tiap minggu jalan-jalan kemana gitu. Terus ya kemarin alhamdulillah sekeluarga sudah buat paspor karena memangnya tahun ini ya minimal bisalah ke negara mana gitu. Ingin nyenengin mereka. Jadi ke arah situ, membangun komitmen saling pengertian antara anak-anak saya dan istri gitu. Itu kira-kira gambaran ceritanya. Baik, terima kasih Dr. Saad, Prof. Ruli. Jadi ini yang inspiratif bukan hanya perjalanan akademiknya ya, tapi juga perjalanan cinta ya Prof. Ruli. Kemudian tadi yang pertama terkait dengan keterampilan menulis ya, tadi sudah disampaikan Prof. Ruli bahwa keterampilan menulis itu tidak ujuk-ujuk ada, perlu proses, dan teman-teman mahasiswa mungkin juga ada yang belum tahu ya kalau di prodi kita itu ada Mathematics Writing Club. Oke. Jadi silahkan nanti bisa bergabung di sana, kita belajar step by step ya, sedikit demi sedikit dari mulai membuat kalimat, membuat paragraf dan seterusnya. Kita bisa belajar sama-sama sehingga nanti waktu mau skripsi itu sudah lebih siap ya Prof. Jadi itu akan lebih efisien. Kemudian silahkan kalau misalnya ada lagi, kita masih ada waktu, monggo yang ingin menyampaikan unek-unek pertanyaan atau mungkin curhat juga boleh. Mumpung ini jarang-jarang ya kesempatan kita bisa langsung sharing dengan Prof. Ruli. Silahkan teman-teman semua, atau jangan-jangan ditinggal tidur ini ya. Iya, monggo silahkan Mbak Arifah. Ya, ada yang mau disampaikan? Atau mungkin yang semester 1, ya, saya belum begitu hafal ya teman-teman semester 1. Silakan, ada yang mau menyampaikan kegalauan, boleh silakan. Atau mungkin dari Bapak Ibu dosen, ada yang ingin sharing dengan Prof. Ruli, monggo kami silakan. Ada Pak Khalid, ada Bu Isna, Bu Kristina juga join ya, sepertinya ada Pak Suci juga. Monggo silakan Bapak Ibu. Yang menarik ini yang PPL angkatan 1 tadi Pak Khalid mungkin ada, tapi di SD dari BPSD yang mau disampaikan. Pak Khalid ini juga dalam proses ingin segera menyusul Prof. Ruli. Amin. Amin. Ya.
Sudah habis kata-kata karena semuanya sudah keren. Monggo dilanjut. Terima kasih. Mungkin ini Prof kemarin ya sempat para mahasiswa itu karena ada beberapa yang mungkin memilih matematika itu karena arahan dari keluarga, kemudian belum benar-benar bisa mencintai tadi ya, tapi ingin kalau bahasanya mereka ingin belok ya, ingin berbelok tapi masih galau juga dengan orang tua seperti itu. Sementara sebenarnya belum begitu nyaman dengan matematika karena pengennya itu di bidang lain. Tapi sayangnya ketika mencoba bidang lain, jadi sudah coba ikut tes lagi, ternyata itu tidak lolos. Kemungkinan karena orang tuanya kurang tidak ridho. Jadi sebenarnya sudah ketika refleksi sudah tahu kayaknya ini karena bapak ibu saya nggak ridho deh Bu, seperti itu. Nah, kira-kira kalau menurut Prof Ruli bagaimana sarannya atau pandangannya terkait itu? Tapi sebelumnya alhamdulillah ini ada Mas Edward. Nah, ini sepertinya semester 1 ya. Monggo silahkan Mas Edward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Briliando Tirta Samudra, semester 1. Prof izin bertanya. Menurut Prof, tips dan trik untuk belajar kalkulus itu seperti apa ya, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum. Aduh, kalkulus ya. Berat. Monggo Prof bisa langsung direspon Mawan, sepertinya belum ada yang resen lagi. Oke, pernah ini nggak ada buku tuh judulnya Calculus for Dummy. Itu dia ada dummy series gitu, covernya warna kuning. Coba sebentar saya cari ya. Calculus for Dummy. Nah, ini ada. Izin share screen ya. Ya, jadi monggo Prof. Oke. Nah, ini. Calculus for Dummy. Coba dicari buku ini. Ini saya ingat dulu ketika saya kuliah dulu, kita sering bahas soal-soal di buku ini gitu. Ada 1001. Jadi di kalkulus itu sih prinsipnya sering latihan aja sih. Karena dia emang bisa dikerjakan. Beda dengan kalau kamu analisis real misalnya, itu saya juga nggak bisa. Saya dapat C dulu di UGM. Analisis 1, 2 saya dapat C. Terus kayak analisis abstrak tuh saya juga dapat C. Karena itu saya nggak bisa ngebayang. Tapi kalau kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 1 itu saya nilainya bagus lah gitu. Saya masih bisa pede lah gitu. Nah, strategi saya adalah saya banyak bahas soal. Jadi kalau kalkulus itu tipsnya saya dulu banyak bahas soal gitu. Dari buku-buku kayak gini aja. Kadang dia ngasih konsep-konsep yang menurut saya bagus. Jangan langsung baca buku kalkulusnya yang itu. Siapa yang terkenal Bu kalau buku kalkulus itu? UMS pakai kalkulusnya siapa? Buku kalkulusnya yang biasa dipakai. Bu Kristina dari Pak Slamet, Pak. Dari kita sendiri, nggih. Oh, gitu. Saya kira Purcell itu yang terkenal kan. Kan biasa kan kalau betul. Jadi kalau ya biasa lah Pak, di beberapa kampus kan pakainya Purcell ini kan sering yang dipakai buku kalkulusnya. Ini berat ini. Nah, kalau saya dan teman-teman tuh kita cari buku itu tadi, Calculus for Dummy. Itu bisa carilah di Gramedia atau di toko buku di sana ada. Itu kira-kira kalau yang tips yang pertama. Terus kalau tadi pertanyaan dari Mbak Siski terkait masalah kegalauan pilihan tadi ya. Ya itu berat sih, maksudnya apa ya? Ya keberkahan orang tua itu mahal itu untuk dapat. Bisa jadi dia nggak lulus karena itu juga. Ya bisa jadi juga, saya kurang tahu.
Namun lagi-lagi seperti yang saya bilang tadi, tidak ada pilihan yang salah. Yang ada adalah orang yang tidak maksimalkan pilihan yang telah dia buat. Misalnya nih, dia sudah memilih untuk memilih untuk mau pindah jurusan, maka ya cobalah deketin ibunya pertama atau deketin orang tuanya, ceritalah apa adanya, minta ridhonya biar kita bisa maksimal untuk mengambil pilihan kita. Itu juga yang saya lakukan. Ya sebagaimana banyak orang tua ya, pasti teman-teman tahu yang namanya seorang lulus S1 kan orang tua pengen jadi PNS. Ya enggak? Oh, lulus jadi PNS gitu pengennya. Namun saya enggak suka gitu karena terkekang gitu. Dan ketika saya memutuskan untuk saya ke Makassar pada saat itu, ibu saya juga ngapain jauh-jauh ke sana gitu loh, kan emang nggak ada kerjaan yang lain gitu, kata ibu saya kira-kira begitulah. Terus ketika saya keluar dari LabMed tuh, kenapa keluar gitu, emang mau kerja di mana gitu, kata ibu saya kan. Saya bilang ya saya mau memperdalam bahasa Inggris saya, memperkuat bahasa Inggris saya. Terus nanti gimana di sana? Uangnya bagaimana? Ini bagaimana? Pokoknya pasti bilang begitu. Namun tadi ketika kita sudah mengambil pilihan itu, kita maksimalkan pilihan tersebut. Caranya bagaimana? Ya saya kan enggak pasti punya pertimbangan kan kenapa saya memilih seperti itu. Pertama, alhamdulillah dulu saya semenjak semester 3 kuliah itu saya sudah enggak minta orang tua saya lagi gitu. Saya sudah punya punya penghasilan lah gitu dari ngajar. Dulu kan ya biasa anak kuliah matematika pasti ngajar kan. Cuman bedanya zaman itu saya berani jual mahal gitu. Maksudnya ya modal nekat aja. Di zaman itu, zaman saya dulu kuliah itu, teman-teman itu kan suka kayak ngajar-ngajar, les-les gitu, tapi pakai lembaga-lembaga yang non formal gitu kan. Itu katanya per pertemuan itu cuma dapat bayaran berapa ya? Ada yang 15.000, ada 17.500, mentok-mentok 20.000 sekali pertemuan, sekali datang ngajar gitu. Nah, pada saat itu saya tuh sudah berani pasang tarif, tidak pakai lembaga apapun ya, ketika ada yang mau saya ajar, itu satu anak itu 50.000 gitu sekali pertemuan gitu. Dan saya cukup mengajar di satu keluarga pada saat itu. Satu keluarga itu ada anak cowoknya 2 dan kakaknya 1 gitu. Anaknya 2 tuh satu pertemuan 50.000. Kakaknya karena sudah kuliah satu pertemuan 100.000. Jadi saya seminggu ngajar 3 di rumah itu karena berganti-gantian, nggak mau barengan mereka. Jadi 3 bersaudara itu. Jadi saya sudah dapat 200.000 satu minggu pada masa itu gitu. Di sisi lain, saya kan nulis buku. Royalti saya lumayan lah gitu untuk hidup saya gitu. Makanya saya sudah punya tabungan yang lumayan ketika saya memutuskan untuk saya ke Makassar dengan saya belum tahu di sana kayak apa gitu kan ya. Ya enggak apa-apa gitu, dan saya bisa spare waktu berapa lama dulu ya, sekitar 6 bulan 7 bulan saya di Pare Kediri untuk belajar bahasa Inggris. Saya enggak masalah karena saya sudah punya passive income pada saat itu, sudah punya uang yang bisa saya pakai gitu. Nah, jadi ketika saya memilih pilihan itu, saya sudah tahu konsekuensinya gitu. Tapi saya maksimalkan pilihan tersebut. Pertama ya saya minta ridho orang tua saya dulu, saya cerita saya enggak mau jadi PNS. Saya enggak ingin kerja di BUMN, di perusahaan swasta, walaupun tadi saya bilang ada beberapa tawaran karena ternyata passion saya bukan di sana, passion saya di ngajar gitu. Makanya ketika tadi saya bilang tadi yang terakhir ibu saya komentar itu di profil saya itu ya alhamdulillah akhirnya beliau menerima pilihan saya gitu, dan alhamdulillah beliau bisa bangga dengan pilihan yang saya buat gitu. Jadi ketika saya sudah memilih, saya memaksimalkan pilihan yang saya sudah buat. Nah, itu mungkin buat tadi yang galau dengan pilihannya, saran saya yakinkan dulu pilihannya mau apa gitu. Ketika sudah menentukan pilihan tersebut, ya maksimalkan dengan berbagai strategi yang didapat gitu. Kalau emang sudah memilih ingin mendapatkan ridho orang tua kita, ya kita apa yang kita lakukan biar kita jadi suka dengan matematika itu gitu. Biar kita tidak merasa itu jadi pilihan yang salah gitu. Karena bagi saya ridho orang tua itu lebih penting dibanding segalanya. Begitu kira-kira Bu Sri. Ya sih, ridho orang tua itu lebih penting dari segalanya ya Pak. Dan tadi di awal juga di tengah-tengah tadi juga Prof. Uli mengatakan bahwa cinta itu memang perlu alasan, dan salah satu alasannya bisa karena ingin menyenangkan ibu. Betul. Oke. Selanjutnya masih ada alhamdulillah Mbak Mahda. Silakan Mbak Mahda. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Mahda Hufiati Syahrani dari semester 1.
sebelumnya Prof, biasanya kan di beasiswa itu kayak ada MOU-nya gitu. Apa yang perlu kita ibaratnya kayak feedback sama si pemberi beasiswa itu. Salah satunya contoh kayak wajib berorganisasi, kemudian mencapai suatu prestasi gitu. Nah, gimana caranya menyelaraskan antara organisasi, prestasi, dan akademik kuliah sehari-hari? Sedangkan matematika sendiri itu semisal ada tugas, nah mengerjakannya itu perlu effort dan waktu dengan intensitas intensitas yang tinggi gitu. Begitu, Prof. Baik, Mbak Mahda, terima kasih. Jadi ini yang pertama tadi bagaimana mempersiapkan persyaratan ya untuk beasiswa dan bagaimana agar organisasi dan akademik itu bisa selaras, organisasi dan prestasi akademik. Itu mungkin bisa langsung direspon dulu, Prof. Ruli, monggo kami silahkan. Siap. Menarik nih, bagaimana menggabungkan antara organisasi dengan akademik gitu. Nah, ini sedikit sharing. Kemarin BEM dari UMS nemuin saya ke Jogja gitu, pengen ya sharing-sharing lah. Sharing-sharing tentang penelitian dan lain sebagainya, dan dia pengen mengundang saya lah untuk ke sana, cuman pada saat itu waktunya nggak cocok lah gitu. Nah, kembali ke tadi, bagi saya lagi-lagi itu kan pilihan, teman-teman boleh memilih yang mana saja, dan tiap pilihan pasti punya konsekuensi. Nah, konsekuensinya itu yang harus teman-teman maksimalkan. Yang tidak boleh di sini adalah excuse, mencari pembelaan, mencari kambing yang sudah hitam gitu. Misalnya, Pak, IP saya 1,5 karena tapi saya aktif organisasi, Pak. Oh, saya aktivis, Pak. Saya sudah keliling kemana-mana, Pak. Saya memperjuangkan ini dan itu, Pak. Nah, itu yang saya tidak mau gitu. Ya oke, kamu aktivis, tapi aktivis juga harus pinter dong gitu. Nah, saya selalu memberikan contoh, ada salah seorang sahabat baik saya namanya Agung Baskoro. Itu dia aktivis, dia nggak salah di BMSI pada saat itu, BEM seluruh Indonesia gitu kan. Tapi cum laude gitu. IPK-nya saya 3,8 atau 3,9 gitu IPK beliau. Dan skripsi beliau itu pengambilan datanya di 5 pulau di Indonesia gitu. Di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi. Jadi setiap pulau gitu ngambil sampling datanya gitu. Jadi bukan penelitian main-main gitu, bukan skripsi main-main gitu. Nah, itu baru aktivis juga, tapi akademinya juga bagus gitu. Jadi jangan excuse ke sana. Nah, kembali ke beasiswa, nggak kalau saya dulu beasiswa yang saya itu organisasi oke, tapi dia juga tetap melihat akademiknya gitu. Zaman saya dulu istilahnya beasiswa tuh IPK-nya harus 3 IPK-nya 3 beasiswa. Maka saya cuman dimaksimalkan di situ saja gitu. Saya tidak di bawah 3, tapi di atas 3 juga lebih dikit gitu. Cuman IPK saya dulu pada saat itu cuman 3,14. Jadi di atas dikit, tapi nggak di bawah standar gitu, nggak di bawah batas minimal. Karena untuk dapat beasiswa itu pertama memang syarat minimalnya berapa dulu yang dilewatin. Jadi akademiknya harus dapat juga. Nah, organisasinya sebagai pendukungnya gitu. Nah, itu mungkin sebagai gambaran. Cara membagi waktunya pasti ada konsekuensinya dong gitu. Bedanya kalau mungkin ketika orang lain jalan-jalan, main-main ke mall, ya kita belajar gitu. Nah, ketika teman-teman tidur jam 8, ya kita tidurnya jam 12 misalnya seperti itu. Jadi itu yang dimaksimalkan gitu. Karena masing-masing punya konsekuensi. Nggak mungkin kita mau sesuatu yang besar, tapi effort kita sedikit gitu. Ya itu tidak mungkin. Itu omong kosong kayak gitu. Pasti semua harus ada konsekuensinya. Tapi lagi-lagi motivasi terbesar seseorang itu harus dari dalam dirinya gitu. Dorongannya untuk melakukan itu gitu. Itu harus kuat gitu. Kalau enggak selesai sudah. Nah, kalau kembali ke saya tadi, kalau saya 2 hal kan. Pertama ibu saya, kedua keluarga saya gitu, anak dan istri saya gitu. Nah, ketika dorongan itu sudah ada, makanya kita punya energi lebih gitu untuk menyelesaikan semua itu gitu. Ya, saya dulu tidur 2-3 jam sehari itu biasa gitu. Karena ada mimpi yang ingin dicapai gitu, ada target yang ingin dicapai gitu. Nah, setelah dapat semua itu,
ya sekarang kita peran-peran mulai normal lah, mulai ke prioritas kita tadi ya, yang kita mau senengin tadi. Dan saya baru sadar setelah saya sekarang banyak aktif nemeni anak-anak saya, tanda kutip ya, ngurusin anak-anak saya gitu. Itu lebih capek ternyata, lebih capek. Jadi saya bisa ngapain? Berarti dulu istri saya itu luar biasa ya. Dia bekerja, ini cerita, tadi saya bilang ya, saya kan nggak pengen jadi PNS. Tapi saya dapat istri saya PNS gitu. Jadi saya dapat istri PNS. Makanya istri saya bilang, udah Mas cukup ini aja yang PNS, Mas nggak usah. Alhamdulillah dia juga dukung saya gitu, jangan jadi PNS gitu. Nah kembali tadi ke tadi, ternyata tuh capek tuh ternyata ya, ngurus anak-anak itu gitu ternyata. Dan kalau dikasih pilihan misalnya, saya lebih milih nulis paper gitu atau riset gitu ketimbang ngurus anak-anak gitu. Tapi saya tidak memilih itu karena saya sudah selesai dengan dunia itu gitu. Sekarang saya mau ada dunia baru yang memang saya cintai tadi gitu. Jadi kembali ke sana Mbak, skala prioritas. Nah ini ada nasihat bagus dari istri saya. Istri saya bilang gini, mungkin bisa dicatat ya, jadi quote bagus ini. Beliau bilang, Mas, tidak ada yang namanya sibuk katanya. Nggak ada yang namanya sibuk. Yang ada adalah prioritas. Jadi kan karena kita suka bilang kan, aduh saya sibuk, saya ini sibuk. Jadi saya bilang, nggak ada Mas yang namanya sibuk. Yang ada adalah prioritas. Gitu. Jadi kalau kita lebih memilih ini dan tidak memilih itu, berarti bukan karena kesibukan kita, tapi karena kita memang lebih memprioritaskan ini ketimbang itu. Gitu. Nah, begitu kira-kira Bu ceritanya. Baik, terima kasih Prof. Ruli. Bagaimana Mbak Mahda? Sudah terjawab kegalauannya? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini masih ada sedikit waktu. Teman-teman, ada lagi yang ingin menyampaikan unek-unek atau pertanyaan? Mungkin ini sesi yang terakhir ya. Masih adakah? Sampun? Saestu? Benar, sudah? Oke, baik. Kalau memang sudah, terima kasih. Alhamdulillah sangat padat sekali sharing kita pada kesempatan siang hari ini dari akademik, keluarga, dan lain sebagainya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, ya, bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Jadi teman-teman yang masih galau, mungkin bisa merenung kembali, dicari apakah ini sudah benar-benar pilihan yang terbaik, kemudian tadi ya dicari ke dalam diri kita masing-masing sebenarnya motivasinya itu apa ya, seperti tadi Prof. Ruli ada dua motivasinya, yaitu ibu dan keluarga ya, istri, anak-anak. Nah kita sudahkah ada sesuatu yang benar-benar memotivasi? Nah itu akan memboost nanti ya kinerja kita, itu akan jadi semakin baik. Nah, mungkin ada banyak sekali hal yang sangat-sangat bermakna di dalam diskusi atau sharing kita hari ini, tapi ada beberapa hal tadi yang sempat saya catat. Salah satu kunci mungkin dari kesuksesan Prof. Ruli itu adalah tadi Ibu Prof. Ruli mengatakan bahwa Prof. Ruli itu sangat tekun, teman-teman. Nah, itu semoga bisa menjadi apa ya? Inspirasi juga buat kita semua. Semoga yang sebelumnya belum tekun ini bisa bertekad ya, berazam sedikit dan berusaha sedikit demi sedikit untuk bisa menjadi lebih tekun. Kemudian tadi juga kita harus visioner ya, kita harus tahu arah atau goalnya yang terakhir itu apa, dan kita harus berproses untuk mencapai goal yang terakhir itu. Contohnya mungkin teman-teman ya yang sekarang ada di semester 3, semester 1. Kalau misalnya ada tugas kuliah, bikin makalah, kemudian PKM, kita bisa mencari topik-topik yang nantinya itu akan berkontribusi ke skripsi kita. Alhamdulillah ini ada beberapa teman-teman yang kemarin lolos PKM untuk tingkat universitas, mungkin bisa didalami lagi. Siapa tahu nanti, bukan siapa tahu ya, akan lebih baik dan ngirit energi juga, misalnya nanti skripsinya selaras dengan itu. Begitu. Dan tadi yang ada di slide pertama Prof. Ruli tentunya adalah maksimalkan pilihan yang telah diambil ya teman-teman. Semoga kita bisa sama-sama memaksimalkan pilihan-pilihan yang telah kita ambil. Kami juga, ini pengingat untuk saya juga ya Prof, karena belum lulus ini. Mohon doanya juga, semoga kami bisa
belajar dari Prof. Ruli dan apa ya, bisa segera lulus yang belum lulus, kemudian bisa apa, produktif juga seperti Prof. Ruli. Ya, matur nuwun sangat atas waktu yang sudah disempatkan untuk kami. Mungkin ada apa pesan-pesan atau closing statement dari Prof. Ruli, kami silahkan. Apa ya? Pesan-pesan untuk adik-adik ini semua. Siap. Mungkin pesan dari saya ini apa namanya, bukan dari saya sih, itu sahabat baik saya. Lagi-lagi alhamdulillah saya banyak orang-orang baik di sekitar saya yang suka menasihati saya. Beliau bilang ya every achievement takes time, katanya. Setiap pencapaian itu butuh waktu, dan kita hidup tuh cuma sekali. Kalau cuma ingin jadi penghibur, semua orang juga bisa, kata beliau. Itu kira-kira sebagai closing statement saya. Baik, terima kasih matur nuwun sangat Prof. Ruli. Alhamdulillah Bapak Ibu dan para mahasiswa, teman-teman mahasiswa, kita sudah sampai, tak terasa sudah 2 jam ya, 2 jam kurang 2 menit sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah berkah untuk semuanya. Matur nuwun sangat Prof. Ruli dan teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam membantu acara ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli. Matur nuwun sangat. Sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Oke, untuk presensi silahkan bisa mengisi link yang sudah kami share ya teman-teman. Ini nanti akan aktif sampai jam 15.30 nih. 15.30 akan kami tutup, jadi mohon segera mengisi, jadi tidak ditunda-tunda ya. Mohon izin semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ruli. Terima kasih Bu Jeki, terima kasih Terima kasih Pak Khalid. Oke Pak, mungkin sudah jelas ya teman-teman, silakan nanti bisa mengisi presensi, kami aktifkan insya Allah sampai jam 15.30, jadi mohon bisa segera mengisi, jangan sampai lupa. Itu nggih, kami akhiri untuk Zoom meeting